emisi baru sekuritas seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya itu biasanya dipasarkan kepada publik oleh bank investasi pada primary market. Lalu untuk secondary market itu biasanya untuk perdagangan antar investor atas sekuritas yang sebelumnya telah diterbitkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menerbitkan sekuritas. Jadi di sini ada 4 cara. Yang pertama ada bank investasi, shelf registration atau registrasi rak. Yang ketiga ada private placement, dan yang keempat ada IPO. Sebentar ya, Mbak, agak trouble ini slide-nya. Ada investment banking. Jadi investment banking itu ketika perusahaan ingin menawarkan sahamnya itu biasanya dipasarkan oleh bank investasi, yang dalam hal ini bank investasinya itu berperan sebagai underwriter. Nah, di kegiatan isu sekuritas ini biasanya nggak cuma satu bank aja, biasanya ada beberapa bank yang nanti akan ada ketua penjamin emisinya yang bertanggung jawab pada emiten itu sendiri. Nah, hubungan antar emiten, penjamin emisi, dan publik seperti ini. Jadi dari emitennya itu nanti akan langsung membawahi ketua penjamin emisi, lalu di bawah lead underwriter itu ada investment bank. Di sini misalkan ada 5 investment bank yang terlibat, yang satunya lead underwriter dan yang 4-nya itu jadi investment bank biasa. Lalu setelah itu investment bank A, B, C, dan D ini akan menawarkan isu ke private investor, seperti itu. Biasanya setelah mereka didelan itu biasanya akan menerbitkan tombstone advertisement. Jadi tombstone advertisement itu iklan tertulis dari public offering oleh investment bank yang penjamin emisi. Jadi biasanya mereka memberikan tombstone ads ini kepada private investor yang punya yang kemungkinan besar akan tertarik investasi di emiten itu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah shelf registration. Jadi shelf registration ini inovasi yang diterbitkan oleh SEC atau Security Exchange Government pada tahun 1982 ketika SEC ini mengesahkan aturan 415 atau SEC Rule 4115 yang peraturan ini memungkinkan perusahaan melakukan pendaftaran dan menjual sekuritas secara bertahap kepada publik dalam jangka waktu 2 tahun sejak pendaftaran awal. Jadi karena isu yang dijual itu sudah ready atau dalam bahasa Inggris rasanya itu on the shelf, maka registrasi ini disebut shelf registration, seperti itu. Lalu yang ketiga ada private placement. Jadi selain dalam yang sudah kita tahu dua itu tadi, ada cara ketiga yaitu private placement. Jadi dalam private placement, perusahaan dengan perantaraan bank investasi menjual sekuritas kepada sekelompok kecil institusi atau kelompok investor yang yang kemungkinan tertarik. Jadi kalau di Indonesia private placement ini namanya PMTH METD atau penanaman modal tanpa hak memasang efek terlebih dahulu, dan diatur dalam peraturan OJK nomor 9 D4 atau IX D4. Jadi penempatan private ini lebih murah daripada penawaran publik, seperti itu. Dan penempatan private ini bukan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Jadi penerbitan jenis ini itu kurang cocok untuk penawaran sekuritas dalam jumlah besar, seperti itu. Yang terakhir adalah IPO. Jadi
seperti yang kita tahu, tujuan selain tiga cara itu tadi ada juga IPO. Nah, prosesnya itu ada dua, yaitu roadshow dan book building. Jadi setelah misalkan pendaftarannya itu di HCC, maka bank investasi yang ditunjuk itu nanti akan roadshow dengan cara menawarkan kepada investor-investor dan publikasi juga atas penawarannya tersebut. Nah, tujuan dari roadshow ini adalah ada dua. Yang pertama, untuk mendapatkan ketertarikan di antara investor potensial, dan yang kedua, untuk menyediakan informasi bagi emiten dan para penjamin emisinya tentang harga yang dapat diterima pasar atas sekuritas, seperti itu. Nah, dalam roadshow ini biasanya calon investor akan berlomba-lomba untuk menunjukkan ketertarikannya membeli saham yang akan IPO ini. Kenapa? Karena sebagian dari IPO ini akan dialokasikan antara investor berdasarkan kekuatan atau ketertarikan mereka dan bagaimana mereka meyakinkan orang yang ditunjuk untuk IPO ini. Nah, secara umum harga IPO ini lebih rendah daripada harga ketika sekuritas dipasarkan. Tapi nanti setelah hari pertama IPO, biasanya harganya akan naik. Jadi di figur 3.3 ini ada imbal hasil IPO dari hari pertama IPO dari berbagai dunia. Ada di Argentina, ada yang dari Argentina, Rusia, dan yang paling tinggi adalah di Cina sampai 150% lebih. Nah, yang menariknya adalah terlepas dari kinerja investasi awal IPO yang luar biasa, yang seperti kita lihat itu tadi di chartnya, IPO ini di buku disebutkan bahwa memiliki kinerja jangka panjang yang buruk. Jadi kalau dibandingkan dengan saham perusahaan lain dengan ukuran yang sama selama 5 tahun setelah IPO, kinerja tahun demi tahun itu nggak sebaik yang diharapkan oleh investor. Lalu ada jenis-jenis pasar, yaitu ada banyak jenis pasar di sini. Nah, ada 4 jenis pasarnya. Yang pertama adalah direct market. Jadi direct market ini adalah pasar yang paling tidak terorganisasi, jadi pembeli dan penjual itu harus bertemu secara langsung. Yang kedua adalah broker. Jadi di broker market ini perdagangan suatu barangnya itu aktif, di mana pialang akan mendapatkan laba dengan menawarkan jasa atau dengan menawarkan jasa untuk mendapatkan pembeli atau penjual. Jadi broker ini kayak real estate market, di mana kalau seorang broker berhasil menjual sebuah properti, maka dia akan dapat persenan dari jasa penjualannya itu. Lalu yang ketiga adalah dealer. Jadi pada market ini, dealer itu tugasnya membagi aset, membeli aset atas akunnya, lalu menjual kembali dari persediaannya untuk mendapatkan laba. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual itu adalah sumber laba dari dealer. Lalu yang keempat adalah auction. Jadi auction ini merupakan pasar yang paling terintegrasi, di mana seluruh pedagang berkumpul pada satu tempat secara fisik maupun secara elektronik untuk membeli atau menjual suatu aset. Maaf. New York Stock Exchange itu merupakan salah satu contoh dari auction market. Dan keunggulan auction market dibandingkan pasar dealer adalah investor itu nggak perlu mencari dari satu dealer ke dealer lainnya lalu membandingkan untuk menemukan harga terbaik di suatu barang, harga terbaik dari saham itu. Jadi mereka sudah bisa langsung lihat harganya itu ada berapa aja.
Yang selanjutnya ada types of order. Jadi types of order ini ada 3, yaitu market, limit, dan stock. Yang pertama adalah market. Jadi market order itu adalah pesanan membeli atau pesanan menjual yang akan segera dieksekusi pada harga pasar saat itu. Jadi misalkan sebuah investor itu ingin beli atau ingin jual. Nah, di market order ini akan bisa langsung dilaksanakan transaksinya itu. Yang kedua adalah limit. Jadi di limit ini investor akan menempatkan pesanan yang menegaskan harga yang diinginkan untuk membeli atau menjual sekuritas. Di limit order ini ada 2 istilah, yaitu limit buy order dan limit sell order. Nah, yang terakhir adalah stop. Jadi stop order ini mungkin kita tahunya itu lebih ke stop loss ya. Jadi ketika stop loss order dijalankan, maka saham akan terjual jika harga jatuh di bawah harga yang ditentukan. Sementara sebaliknya, kalau harga menunjukkan bahwa suatu saham seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan harga di bawah batas, maka jadi kalau misalkan harganya di bawah batas, maka transaksinya itu akan otomatis dibeli. Sementara kalau harganya di di atas batas, maka akan otomatis berhenti seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mekanisme perdagangan. Jadi mekanisme perdagangan di sini ada yaitu dealer market, ECN, sama specialist market. Jadi untuk pasar dealer atau dealer market itu, di sini dealer akan menetapkan harga di mana mereka akan membeli atau menjual sekuritas, dan pialang kemudian akan mengeksekusi perdagangan dengan menghubungi satu dealer yang mendaftarkan harga yang menarik. Yang kedua ada ECN atau Electronic Communication Network. Jadi ECN ini memungkinkan seluruh partisipan memasukkan pemesanan pasar dan pemesanan batas pada jaringan komputer. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah specialist market. Jadi di specialist market ini kayak bursa formal NYSE itu perdagangan atas setiap sekuritas dikelola oleh spesialis yang ditugaskan dan bertanggung jawab atas sekuritas tersebut. Nah, broker yang ingin membeli atau menjual saham atas nama kliennya harus melakukan pengajuan permintaan perdagangan secara langsung kepada spesialis di lantai bursa. Nah, selanjutnya adalah pasar sekuritas di Amerika Serikat. Yang pertama ada Nasdaq, terus Small Stock OTC. Nah, small stock OTC ini untuk perusahaan yang mungkin kurang atau belum layak untuk mencatatkan sahamnya, atau juga bisa untuk menghindari persyaratan dan keterbukaan terkait pencatatan pasar. Nah, mereka bisa ke Pink Sheet. Jadi Pink Sheet ini adalah LLC yang menawarkan kuotasi real time yang tersedia di www.pinksheet.com. Seperti itu. Yang selanjutnya ada organized exchange kayak NYSE, terus American Stock Exchange, sama Regional Stock Exchange. Lalu ada juga ECN yang sudah kita bahas itu tadi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah National Market System, di mana ada di Amerika itu ada amandemen Undang-Undang Pasar Modal atau The Securities Act Amendment tahun 1975 yang memerintahkan SEC untuk menerapkan sebuah pasar sekuritas serta sistem yang terpusat untuk meningkatkan persaingan atau market making. Saja yang pertama ada Nasdaq. Jadi
Di Nasdaq ini ada tiga sistem. Yang pertama stock market, global market, dan capital market. Jadi stock market ini hanya meliputi sekitar 3.200 perusahaan yang menawarkan 3 opsi pencatatan. Maaf. Jadi stock market ini merupakan sekitar 1.000 perusahaan terbesar yang paling aktif diperdagangkan. Terus level yang kedua itu ada Nasdaq Global Market. Nasdaq Global Market ini untuk saham yang nggak masuk ke stock market. Lalu ada lapis ketiga yaitu Nasdaq Capital Market untuk yang nggak masuk ke level 1 dan level 2 itu tadi. Lalu ada juga tingkatan subscriber di Nasdaq. Yang pertama ada level 1. Jadi level 1, subscriber level 1 ini hanya menerima kuotasi harga atau inside quote. Sementara level 2 ini menerima seluruh kuotasi jual dan beli, tapi nggak bisa memasukkan kuotasi mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah dealer market maker, yaitu yang masuk di level ketiga ini adalah perusahaan yang mengurus atau merupakan market maker. Jadi pelanggan subscriber tingkat 3 ini boleh memasukkan harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang diinginkan ke dalam jaringan komputer. Yang ketiga adalah market center. Jadi market center ini merupakan salah satu terobosan Nasdaq atas populernya ECN. Sehingga market center ini memungkinkan Nasdaq berfungsi lebih seperti ECN, jadi lebih canggih lah istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah syarat-syarat pencatatan awal di Nasdaq. Kalau yang national market atau sekarang itu namanya global market, cuma ganti istilah aja sih. Ini shareholder equity-nya 15 juta. Tapi kalau yang small cap ini sekarang kita taunya capital market. Itu shareholder equity-nya cuma 5 juta seperti itu. Overall, intinya yang capital market ini lebih kecil daripada yang global market. Yang selanjutnya ada NYSE. Jadi NYSE ini adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat dan sampai pada penulisan buku itu ada 2.800 perusahaan yang diperdagangkan. Dan setiap harinya volume perdagangannya itu sampai miliaran saham. Nah, yang ini selanjutnya adalah requirement untuk listing di NYSE. Minimum annual pre-tax-nya 2 juta, revenue-nya minimal 75 juta dolar, market value-nya 100 juta, dan jumlah pemegang saham yang memiliki 100 lembar saham atau lebih itu ada 2.000 shareholder. Yang selanjutnya adalah ECN. Jadi ECN ini adalah Jadi ECN adalah jejaring komputer privat yang secara langsung mempertemukan pembeli dengan penjual. Di sini ada beberapa ECN yang bisa kita akses, ada Archipelago, Bloomberg, terus BRAS sampai ke Track Data. Yang selanjutnya adalah market structure di negara lain. Yang pertama ada London atau London Stock Exchange. Jadi London Stock Exchange ini lebih ke transaksi elektronik seperti itu. Dan LSI itu menggunakan sistem perdagangan elektronik yang disebut SETS atau Stock Exchange Electronic Trading Service yang bisa digunakan untuk berdagang dalam saham yang besar dan liquid. Lalu yang selanjutnya ada Euronext. Jadi Euronext ini dibentuk tahun 2000 dengan penggabungan bursa Paris, Amsterdam, dan Brussels yang kemudian menggabungkan diri ke NYSE Group tahun 2007. Kalau dari Asia ada Tokyo Stock Exchange. Jadi
Bursa Tokyo atau TSI merupakan salah satu bursa terbesar di dunia yang diukur dari kapitalisasi pasarnya yang besar. Nah, ini ada kapitalisasi pasar dari bursa-bursa tadi yang paling tinggi NYSE yang sudah ada gabungan dari Euronext, lalu Nasdaq, Tokyo, London, Euronext yang khusus Europe, Shanghai, Hong Kong, Brazil, Australia, PMI, India. Terus ini kayaknya Jerman. Yang selanjutnya adalah biaya perdagangan. Jadi di biaya perdagangan itu umumnya ada dua, yaitu commission atau biaya yang dibayarkan ke broker untuk melakukan transaksi. Yang selanjutnya ada spread. Spread ini adalah biaya trading dengan dealer. Di spread ini ada bid, ada ask, ada spread. Dan yang cost yang ketiga itu kombinasi. Jadi untuk transaksi tertentu kadang investor akan diharuskan membayar dua biaya ini, yaitu commission dan spread. Yang selanjutnya buying on margin. Jadi ketika membeli sebuah sekuritas, investor itu investor itu bisa membeli saham dengan pinjam sebagian dana dari broker. Nah, nanti investor ini akan membayar ke brokernya itu dengan bunga. Nah, bunganya itu nanti akan ditentukan oleh brokernya. Di sini ada contohnya. Jadi contoh soal ini menghitung berapa sih equity yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan margin buying. Nah, misalkan presentasi margin didefinisikan sebagai gambaran, misalkan investor pada awalnya membayar 6.000 US dollar untuk pembelian 10.000 stok dengan harga 100 dolar per stoknya. Jadi intinya investor itu beli 100 saham. Nah, kan investornya itu bayarnya 6.000, maka 4.000-nya itu nanti akan dibeli dari broker. Maka dari itu transaksinya akan seperti ini. Jadi asetnya tetap 10.000, tapi equity-nya kita itu 6.000 dan loan dari brokernya itu 4.000. Jadi persentase marginnya itu bisa dihitung dengan margin sama dengan equity in account dibagi value stock. 6.000 per 10.000 jadinya 60.000. Nah, misalkan nih tiba-tiba harganya itu turun jadi 70 dolar per sahamnya. Maka value stoknya akan turun jadi 7.000 dari 10.000. Loan dari brokernya ini akan tetap 4.000. Tapi yang berkurang adalah equity kita, yaitu jadi 3.000 dari yang awalnya 6.000. Nah, margin kita jadinya dari 60% akan turun ke 43% karena penurunan harga saham itu tadi. Lalu yang selanjutnya adalah stock margin yang masih berhubungan sama itu tadi. Jadi Dewan Gubernur Federal Reserve System itu membatasi sejauh mana pembelian saham yang dapat dibiayai menggunakan dana pinjaman. Aturannya itu sebenarnya 50%. Jadi maksimal yang boleh kita pinjam itu adalah 50%. Dan aturan ini sudah disahkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, seperti yang contoh itu tadi, ketika saham itu jatuh, maka modal kita itu kan akan berkurang. Yang awalnya modal kita itu 6.000 akan turun ke 3.000. Maka kalau misalkan turunnya terlalu jauh, maka nilai saham ini nggak bakal cukup untuk menjamin atau menutupi pinjaman dari pialang. Untuk menjaga resiko dari hal yang tidak diinginkan ini, pialang itu biasanya menerapkan maintenance margin. Maintenance margin ini akan diterapkan ketika persentase margin jatuh di bawah tingkat yang harus dipelihara atau maintenance level. Nah, ada juga yang namanya margin call. Jadi kalau persentase marginnya itu sudah jatuh
di bawah maintenance level, maka broker ini akan melakukan margin call yang meminta investor menambahkan kas atau sekuritas ke dalam akunnya. Seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi pembelian saham dengan margin. Jadi, misalkan kita udah transaksi yang 10.000 itu tadi, terus sekarang investor itu pinjem dana lain sebesar $10.000 dari pialang atau dari broker dan menginvestasikannya pada saham. Nah, total investasinya kan akan jadi $20.000. Nah, misalkan tingkat bunga atas pinjaman itu tadi adalah 9% per tahun. Nah, berapa sih imbal hasil yang bisa didapatkan investor jika sahamnya itu meningkat tetap atau turun dengan mengabaikan dividen? Jadi perhitungan seperti ini. Kalau misalkan naik 30%, maka share-nya itu akan jadi 26% dan return-nya itu 51%. Tapi kalau nggak ada perubahan, berarti investor rate of return-nya itu akan minus 9%, dikurangi biaya bunga yang harus dibayar itu. Sementara kalau ada penurunan 30%, maka investor itu akan rugi 69%. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah short sale. Normalnya investor itu akan membeli dulu baru kemudian menjual saham, tapi di short sale ini mekanismenya dibalik. Nah, di short sale ini pertama investor itu akan menjual dulu saham lalu membelinya lagi. Nah, penjualan short selling ini merupakan praktik penjualan sekuritas yang tidak dimiliki oleh investor. Jadi pelaku transaksi ini meminjam saham melalui broker dan mungkin diminta untuk menutup posisi tersebut kapan saja diperlukan. Hasil kas atau hasil pendapatan dari penjualan ini disimpan dalam akun kas pialang dan pialang mensyaratkan pelaku untuk mendepositokan tambahan dana sebagai margin. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah regulasi dan regulasi di pasar sekuritas Amerika Serikat. Jadi regulasinya itu ada 3. Yang pertama Securities Act 1933, Securities Act 1934, sama Securities Investor Protection Act of 1970. Jadi Undang-Undang 1933 ini mensyaratkan keterbukaan penuh seluruh informasi yang relevan terkait emiten suatu sekuritas baru, terkait sebuah sekuritas. Sementara untuk Securities Act 1934 ini memberi kekuasaan bagi SEC terkait pendaftaran dan pengaturan bursa, perdagangan OTC, pialang, dan juga dealer. Lalu yang Securities Investor Protection Act of 1970 ini merupakan undang-undang perlindungan investor sekuritas. Yang undang-undang ini tujuannya membentuk Securities Investor Protection Corporation untuk melindungi investor dari kerugian jika perusahaan pialang mereka itu gagal, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Trading Scandals and Reaction. Jadi ada pada tahun 2002 itu ada sebuah skandal yang memunculkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Yang undang-undang ini disahkan tahun 2002 untuk mengatasi masalah yang terjadi tahun 2000 dan 2002. Setelah dari Sarbanes-Oxley Act ini ada beberapa reformasi. Yang pertama, pembentukan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik dan aturan yang mewajibkan ahli keuangan independen menjadi komite audit dalam Dewan Direksi Perusahaan. Terus CEO, CFO sekarang harus bertanggung jawab secara pribadi atas laporan perusahaan dalam kewajarannya. Lalu auditor tidak boleh menyediakan jasa keuangan lain bagi kliennya. Dan yang terakhir adalah Dewan Direksi harus terdiri dari direktur independen
dan mengikuti rapat direksi reguler di mana manajemen perusahaan tidak hadir. Jadi intinya Sarbanes-Oxley Act ini lebih merujuk ke transparansi perusahaan yang listing. Ada juga peraturan insider trading. Jadi insider trading ini pemerintah itu melarang perdagangan orang dalam atau insider trading. Jadi insider trading ini adalah tindakan ilegal bagi siapapun untuk bertransaksi atas sekuritas yang tujuannya itu mendapatkan laba berdasarkan informasi orang dalam, yaitu bisa saja informasi ini dimiliki oleh pejabat perusahaan, direktur, atau pemegang saham utama yang informasinya itu belum disampaikan kepada publik, seperti itu. Lalu lanjut ke chapter 4 tentang reksadana dan perusahaan investasi lainnya. Jadi perusahaan investasi itu menjalankan beberapa fungsi. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama adalah pemeliharaan dan administrasi pencatatan. Yang kedua diversifikasi dan divisibility. Yang ketiga professional management. Dan yang keempat adalah reduction transaction cost. Yang pertama yaitu pemeliharaan administrasi pencatatan. Fungsi ini mengharuskan perusahaan investasi menerbitkan laporan status secara periodik, memelihara jejak rekam distribusi keuntungan modal, dividen, investasi, redemption, serta melakukan investasi kembali atas dividen dan pendapatan bunga bagi investor. Fungsi yang kedua yaitu diversifikasi dan divisibility. Fungsi ini dijalankan dengan mengumpulkan dana perusahaan investasi, memungkinkan investor memegang sebagian kecil dari banyak sekuritas yang berbeda. Jadi perusahaan investasi ini dapat bertindak sebagai investor besar yang tidak dapat dilakukan oleh investor individu, seperti itu. Fungsi yang ketiga adalah professional management. Jadi perusahaan investasi dapat mendukung staff full time-nya sebagai analisis sekuritas. Perusahaan investasi itu dapat secara full time mendukung analisis sekuritas dan manajemen portofolio supaya mencapai hasil investasi yang lebih baik. Dan yang fungsi yang keempat adalah biaya reduction transaction cost. Jadi ketika memperjualbelikan saham dalam jumlah besar, maka perusahaan itu dapat menghemat biaya dan komisi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perhitungan NAV. Jadi NAV ini digunakan sebagai basis valuasi dari shares. Rumusnya adalah seperti ini: market value of asset dikurangi liabilitas share outstanding, atau dalam bahasa Indonesia nilai pasar aset dikurangi liabilitas dibagi jumlah saham beredar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jenis perusahaan investasi. Jenis perusahaan investasi ini ada utamanya ada 3. Yang pertama adalah unit trust. Jadi unit trust ini adalah kumpulan dana yang diinvestasikan dalam portofolio yang bersifat tetap selama masa reksadana itu. Untuk membuat sebuah unit trust, biasanya ada sponsor yang menjadi perusahaan pialang dan membeli sebuah portofolio sekuritas yang kemudian akan didepositokan dalam trust investment ini. Lalu yang kedua adalah managed investment companies. Ada 2 jenis, yaitu closed end dan open end. Kalau managed investment yang open end itu selalu siap untuk menebus atau menerbitkan saham pada nilai aset bersihnya. Sementara kalau yang closed end itu nggak bisa ditebus atau menerbitkan saham. Investor yang ingin melikuidasi sahamnya harus menjual saham tersebut kepada investor lain. Seperti itu. Nah, untuk pricingnya kalau yang open end itu pakai NAV, sementara kalau yang closed end itu bisa premium atau diskon dari NAV. Lalu ada juga
organisasi investasi lainnya. Yang pertama adalah Commingled Fund atau reksadana kumpulan. Jadi reksadana kumpulan ini adalah kerjasama atau partnership dari sejumlah investor yang mengumpulkan dana. Lalu ada REIT. REIT ini singkatan dari Real Estate Investment Trust. Jadi REIT ini mirip reksadana close end, di mana REIT ini menginvestasikan dana pada real estate atau pinjaman yang dijamin dengan real estate. Yang terakhir ada hedge fund. Jadi hedge fund ini merupakan alat yang memungkinkan investor private mengumpulkan aset untuk diinvestasikan oleh manajer dana. Nah, ini ada contoh reksadana close end. Seperti itu. Selanjutnya adalah investment policy atau kebijakan investasi. Biasanya reksadana itu dikelompokkan berdasarkan kebijakan investasinya dalam kelompok-kelompok berikut. Yang pertama ada money market. Jadi reksadana ini investasi dalam sekuritas pasar uang seperti commercial paper, repurchase agreement, sama sertifikat deposit. Yang kedua ada equity. Jadi reksadana ini biasanya invest di saham, walaupun dalam situasi tertentu bisa juga invest ke sekuritas pendapatan tetap atau sekuritas jenis sekuritas lainnya. Yang ketiga adalah specialized sector. Jadi bisa dilihat dari namanya, reksadana ini fokus pada industri tertentu atau sektor tertentu, misalkan real estate aja atau F&B aja atau misalkan perbankan aja, seperti itu. Lalu ada obligasi. Jadi kelihatan ya dari namanya, reksadana ini fokusnya di sektor pendapatan tetap ataupun. Yang selanjutnya internasional. Jadi reksadana ini investasinya pada sekuritas perusahaan luar negeri. Lalu ada dana berimbang, bahasa Indonesianya, atau balance and income. Jadi reksadana ini memegang saham dan sekuritas pendapatan tetap dengan proporsi yang relatif stabil. Maaf. Lalu ada asset allocation. Jadi reksadana ini mirip dengan balance and income, di mana keduanya memegang saham maupun obligasi. Tapi reksadana asset allocation ini lebih bervariasi dalam proporsi aset yang dialokasikan. Lalu ada indeks. Jadi reksadana ini biasanya membeli saham yang termasuk ke dalam kelompok indeks tertentu dalam proporsi yang mewakili indeks tersebut. Jadi bagaimana sih reksadana itu dijual? Biasanya reksadana ini dijual dan dipasarkan kepada publik secara langsung oleh penjamin emiten reksadana maupun secara tidak langsung melalui broker yang bertindak atas nama penjamin emisi. Yang kedua adalah sales force distributed. Jadi sekitar separuh dari penjualan reksadana saat ini itu didistribusikan melalui tenaga pemasar. Lalu yang selanjutnya adalah revenue sharing on sales force. Jadi biasanya sebuah perusahaan reksadana itu bisa saja membayar broker untuk mendapatkan bias. Jadi kan biasanya investor ini minta saran gitu. Nah, maka bisa saja broker yang dibayar ini nanti akan memberikan saran yang bias kepada reksadana yang perusahaan yang membayar mereka. Jadi Jadi saran investasi yang diberikan oleh broker ini akan bias pada perusahaan yang membayarnya itu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah financial supermarket. Jadi
banyak reksadana itu juga dijual melalui financial supermarket yang menjual lembar reksadana dari beberapa kompleks seperti itu. Lalu selanjutnya ada cost of investing in mutual fund. Jadi ada beberapa cost yang mungkin kita bayar. Yang paling awal kita harus perhatikan itu adalah fee management dan biaya-biaya yang terkait. Seperti itu. Yang pertama ada biaya operasi. Jadi biaya operasi ini adalah biaya yang dihadapi oleh reksadana dalam mengoperasikan portofolio. Biaya operasi ini atau operating expense ini biasanya meliputi administrasi, fee nasihat, dan biaya-biaya ini biasanya disajikan dalam persentase dari aset total yang dikelola dan biasanya 0,2% sampai 2%. Lalu ada front end load sama back end load. Jadi front end load ini bahasa Indonesianya adalah beban pembentukan awal. Jadi beban di awal ini merupakan komisi atau beban penjualan ketika investor membeli saham di reksadana. Beban ini biasanya digunakan untuk membayar broker yang menjual reksadana dan tidak lebih dari 8,5%, tapi biasanya jarang ada yang lebih tinggi dari 6%. Lalu ada back end load. Jadi back end load ini merupakan fee penebusan atau fee keluar yang dibebankan ketika investor menjual saham di reksadana, seperti itu. Selanjutnya ada 12B1 charge. Jadi SEC itu memperbolehkan manajer 12B1 untuk menggunakan fund aset untuk membayar distribution cost. Jadi distribution cost ini meliputi iklan dan promosi yang disebutkan dalam laporan tahunan. Jadi yang termasuk di dalam fee ini biasanya yang paling penting itu adalah komisi yang dibayarkan kepada broker yang menjual reksadana kepada investor, seperti itu. Lalu selanjutnya fee and performance. Jadi tingkat imbal hasil investasi pada reksadana itu diukur sebagai kenaikan atau penurunan dalam nilai aset bersih ditambah distribusi pendapatan seperti dividen atau distribusi keuntungan modal yang diperlihatkan seperti berikut. Jadi NAV 0 itu adalah nilai aset bersih pada awal, sementara NAV 1 itu adalah pada akhir periode. Jadi rumusnya adalah NAV 1 dikurangi NAV 0 plus income and capital gain distribution per NAV 0. Nah, fee ini berpengaruh besar pada kinerja portofolio. Berpengaruh pada portofolio. Jadi ini adalah tabel 4.2 yang menggunakan contoh seorang investor yang mulai investasinya itu dengan uang $10.000 dan bisa memilih antara fund A, fund B, sama fund C. Jadi masing-masing fund ini akan mendapatkan return sebesar 12% sebelum biaya, tetapi memiliki struktur biaya yang berbeda. Jadi reksadana A atau fund A mempunyai biaya operasi total 0,5% tanpa beban maupun fee 12B1. Nah, sementara reksadana B itu nggak punya beban atau load, tetapi dengan biaya manajemen 1% dan biaya 12B1 sebesar 1,5%. Sementara reksadana C itu memiliki biaya manajemen 1% tanpa fee 12B1, tetapi membebankan biaya di muka sebesar 8% pada saat pembelian reksadana. Jadi dari perhitungannya imbal hasil yang paling return yang paling tinggi itu adalah reksadana A karena fee yang dibebankan itu tidak terlalu banyak, seperti itu.
Jadi efek dari V ini lebih ke jangka panjang daripada jangka pendeknya. Lalu ada perdagangan susulan dan perdagangan tepat waktu. Jadi late trading ini mengacu pada reksadana praktik penerima pesanan beli atau jual setelah pasar ditutup dan NAV ditentukan. Lalu skandal yang kedua itu adalah market timing. Jadi market timing ini memungkinkan investor menjual dan membeli saham dengan harga curian atau steal price. Lalu skandal-skandal ini kok skandal sih? Jadi masalah-masalah ini itu beneran terjadi. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi? Karena beberapa reksadana itu ingin fee manajemen yang lebih rendah. Jadi dari dua masalah ini mereka itu kayak bisa bukan nyuri ya, kayak ngakali fee-nya itu bisa jadi lebih rendah seperti itu. Tapi pada 2004 orang-orang yang melakukan skandal ini itu kena denda 1,65 miliar dolar seperti itu. Lalu selanjutnya ada pajak atas pendapatan reksadana. Di Amerika Serikat, return investasi dari reksadana itu ada dikasih status pass-through status, di mana dalam peraturan perpajakan Amerika Serikat ini artinya pajak hanya dibayarkan oleh investor reksadana, bukan oleh reksadana itu sendiri. Sementara peraturan ini tuh membuat investor individu rugi. Karena ketika sebuah investor mengelola portofolionya sendiri, investor itu dapat memutuskan kapan akan merealisasikan keuntungan atau kerugian setiap sahamnya. Sementara ketika investasi lewat reksadana, kita itu nggak bisa milih kapan waktu menjual sekuritas dari suatu portofolio. Jadi investor yang invest di reksadana itu nggak terlalu punya kemampuan untuk mengelola penjualannya ini, yang nanti akan bisa ngakali biaya pajak yang dibayarkan seperti itu. Lalu ada juga high turnover leads to tax inefficiency. Jadi turnover yang tinggi itu bisa menyebabkan pajak yang tidak efisien. Turnover di sini maksudnya adalah rasio aktivitas perdagangan suatu portofolio terhadap aset portofolio. Jadi high turnover di sini itu artinya adalah ketika keuntungan dan kerugian modal akan direalisasikan secara terus-menerus, dan karena itu investor tidak dapat menentukan waktu realisasi untuk mengelola kewajiban pajaknya. Nah, selama dekade terakhir, turnover rates itu ada di angka 60%. Lalu selanjutnya ada exchange traded funds, jadi atau reksadana dan bursa yang diperdagangkan, atau singkatannya adalah EFT. Jadi EFT ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 dan merupakan suatu reksadana yang memungkinkan investor memperdagangkan portofolio indeks bagaimana layaknya saham. Sani, 1 menit iya, lagi Pak. Ya Sani ya? Oh iya Pak. Ya kalau gitu Pak. Jadi contohnya itu ada SPDR dan WEBS. Lalu ada keuntungan dan kerugian. Jadi EFT ini menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan reksadana yang lebih konvensional, di mana ETF bisa diperdagangkan secara kontinu. ETF itu juga menawarkan potensi keunggulan pajak atau pajaknya itu bisa lebih rendah. Lalu ETF ini cost-nya lebih rendah dari reksadana yang lainnya. Tapi tentu saja ETF itu punya kekurangan, di mana reksadana ini ketika reksadana dibeli dengan atau tanpa biaya atau lot, ETF ini harus dibeli dari pialang dengan fee tertentu. Lalu yang ini contohnya ETF.
Lalu kinerja investasi reksadana. Jadi kinerja ini di bab ini itu nggak bisa diukur secara pasti atau kita nggak bisa meninjau karena kita akan bahas topik ini lagi di bab 11. Jadi nanti akan dibahas ke teman-teman nanti akan dibahas oleh teman yang presentasi bab 11. Yang terakhir adalah informasi tentang reksadana. Jadi informasi reksadana ini bisa diambil dari berbagai source, tapi biasanya saya ambilnya di Yahoo apa ya? Yahoo Finance atau Bareksa seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sani atas presentasinya. Iya, presentasinya detail sekali. Urutannya persis seperti di buku ya. Tapi agak saya edit Pak. Maaf saya potong karena iya Pak. Cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi isinya berisi informasi semuanya memang bab ini ya. Berisi informasi semuanya dituangkan di satu bab tentang pasar modal, terutama pasar modal di Amerika Serikat. Gitu. Kalau ngomong perdagangan saham, sebenarnya kita sudah pernah dapat tadi saya katakan di semester 3 tentang dari Pak Agus dari Dana Reksa ya. Materinya kalau nggak salah juga masih ada mungkin tentang bagaimana saham itu diperdagangkan kan gitu ya. Bahwa saham diperdagangkan di Indonesia itu menggunakan masih ingat nggak bentuk perdagangannya? Kalau di Amerika itu kan mesti rame ya. Burusanya itu kertas di mana-mana kan gitu ya. Orang bawa pulpen, bawa kertas catatan, ngerubung ke sana, ngerubung ke sini, kan gitu ya. Ada kode brokernya di belakangnya dia. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan sepi, rapi, kan gitu ya. Bentuknya melingkar, gitu ya. Sama kayak misalnya di Jepang juga seperti itu. Masih ingat nggak itu bentuknya apa? Oke, saya singkat. Kalau di Amerika Serikat itu bentuknya outcry. Outcry itu teriak kan gitu ya. Bahasa Indonesianya itu teriak. Gitu. Jadi memang dia menganut sistem konservatif ya. Jadi setiap saham-saham tersebut itu diwakili oleh brokernya itu mempunyai tempat di New York Stock Exchange dan brokernya broker juga sebagai pembeli ya. Pembeli itu nanti akan mendatangi tempat jualnya saham tersebut ya. Jadi grup-grupnya misalnya saham-saham perusahaan jasa ya di jasa semua, perusahaan manufaktur di daerah manufaktur. Itu kan enaknya kalau kalian bayangkan pasar itu kan kelihatan. Kalau misalnya di Giant lah, tiba-tiba ibu-ibu tuh rame di daerah buah. Berarti buah lagi diskon, kan gitu ya. Paham ya? Terus kemudian lagi rame di daerah daging ya, berarti daging lagi. Nah, itu maksudnya sistem outcrying itu ya, teriak itu ya. Di New York Stock Exchange itu supaya kelihatan lagi market ini lagi seneng beli saham apa tuh kelihatan gitu loh, kita ngelihat di bursanya langsung. Sedangkan kalau di Bursa Efek Indonesia percuma kita datang ke sana dilihatin, kita ngeliatin gini ya nggak ada apa-apa. Orang cuma ngadepi komputer saja. Ya, perdagangan tertutup ya, lantai bursanya itu tertutup. Semua dilakukan menggunakan komputer. Ya, baik jual dan beli sehingga kita bisa nikmati ya datanya itu sampai ke kita siapa yang membeli, berapa jumlah lotnya dan sebagainya ada. Tapi kalau New York Stock Exchange antriannya kelihatan langsung di sana gitu, orang ramai di sana. Ya. Dan pekerjaannya orang di sana ya berarti sejam nanti digantiin pegawai lain, sejam digantiin pegawai lain karena capek. Ya, karena berdiri lari sana lari sini yang gitu ya. Itu kerjaannya dia kayak gitu. Nulis kertas
ordernya langsung dia kasihin ke ya apa penjualnya itu. Nah, siapa yang order, dia dapat dengar order, dia gini, dia masukkan. Gitu loh. Nanti di apa tuh ada dicatatkan sama dia. Itu paling umum ya bedanya. Nah, satu sistem lagi di Amerika Serikat, yang satu yang full elektronik, yaitu Nasdaq, ya, full elektronik. Bahkan cuma server doang, nggak ada orang. Kalau pasar modal Indonesia tuh masih ada orang broker yang ngadepin komputer, kan begitu ya? Atau beberapa broker diwakilkan oleh satu orang di Bursa Efek Indonesia. Kalau di Nasdaq nggak ada sama sekali. Nasdaq itu cuma bangunan isinya server aja. Ya, kalau kita masuk ke dalam ya cuma ada komputer aja, tidak ada orang. Ya itu lebih maju lagi sistemnya. Yang bisa kita lihat justru tampilan yang interface yang keluar dari komputer itu. Itu jadi kita tuh di tengah-tengah modelnya ya. Sedangkan Amerika paling konservatif tetap dipertahankan dan juga paling modern dipertahankan. Sama kalau kalian mungkin lihat Kongres Amerika Serikat ya, itu kan duduknya deket-deketan ya, duduknya deket-deketan, nggak ada meja ya, semua duduk tegap gitu ya, bentuknya kayu-kayu kan gitu ya. Berbeda dengan Indonesia yang bentuknya mejanya gede-gede, ya, ruangannya juga gede, gitu ya. Itu gaya. Nah, saya share screen ya. Nah, bedanya di mana? Di sini lebih dalam lagi. Jadi kalau masalah perdagangan, masalah antrian, siapa yang terlibat di dalam peredaran saham tersebut, mungkin kita review sedikit aja ya. Teman-teman ada selain tadi disebutkan ada broker, ya, ada OJK, dulu namanya Bapepam, sekarang namanya OJK, itu pengawasnya. Untuk melancarkan transaksi ada dua lembaga, ada yang masih ingat? KSEI sama Melancarkan, KPI, Pak. Ya, KSEI dan KPI, betul Iman. Sebentar, catatnya Excel kita buka. Excel. Jadi kalau tahu angkat tangan aja teman-teman. Saya capture kok di dalam Excel saya. Jadi itu bagian dari pertimbangan penilaian. Sebentar. Join. Mau join. Ya, maaf agak lambat ya. Mungkin dia lelah dari tadi ngajar. Mulai panas. Kita juga kalau kepanasan mulai lemot ya. Sudah. Itu sama kayak komputer saya udah mulai lemot ini, udah kecapean, mungkin harus dimatikan sementara, dingin baru dia mulai lagi. Peralatan elektronik. Ini minggu ke investasi minggu ke-5. Baik. KSEI dan KPEI. Nah, beda perannya apa? Ada yang mau nambahkan? Kalau istilahnya bisa di-searching langsung, tapi fungsi bedanya masing-masing apa? Mirip namanya ya, KPEI ya. KSEI itu nyimpen ini, Pak. KSEI itu kan kustodian, jadi yang kayak buat Suaranya kecil ya, Iman ya? Atau memang saya yang kecil? Kecil lah, Pak. Ya, kurang dekat. Iya, kecil. Sudah lah, Pak. Iya. Ya, lumayan. Oh ya. Jadi kalau sebentar ya. Nah, kalau misalkan di kustodian KSEI itu buat nyimpan sekuritas atau efek yang dipunyakan oleh investor, dan juga yang ya istilahnya gampangnya kayak gitulah. Jadi kan sekarang bukan lagi bentuknya, kan bukan kertas lagi, bukan kertas kepemilikan ya, kan sudah bentuk elektronik. Jadi KSEI itu yang nyimpankan gitu, pada istilahnya nyimpankan dan mencatatkan buat siapa aja investor punya apa gitu, baik di obligasi maupun di saham. Nah, kalau yang clearing itu buat ini apa? Buat transaksinya, Pak. Jadi kan transaksi itu harus ini ada, kalau istilahnya kan T+2 ya sekarang. Jadi kayak itu kan lama transaksinya. Jadi itu clearing itu buat mindahkan efeknya gitu. Jadi
kan kalau misalkan kita menjual saham contoh kan itu kan ada perpindahan kepemilikan di situ. Jadi misalkan saya jual ke Pak Roni gitu. Nah, dari saya ke Pak Roni kan butuh clearing atau dipindah tangankan. Nah, itu fungsinya clearing itu seperti itu, Pak. Jadi kayak ya melakukan transaksinya lah lebih gampangnya. Mengatur pembayaran gitu ya, mengatur kelancaran pembayarannya, bukan di Ya. apa itu kepemilikan sahamnya, tetapi di uangnya ya, kelancaran pembayarannya. Jadi bisa